Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Sahabat, dunia sedang dibuat panik dengan adanya virus corona. Banyak orang yang meninggal terserang virus corona loh sahabat. Virus corona sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimanakah penjelasan tentang virus corona menurut Al-Quran dan hadis? Berikut ini telah dirangkum penjelasan tentang virus corona menurut Al-Quran dan hadis. Sahabat, virus corona berasal dari kota Wuhan, Cina, dan sudah menyebar hampir ke seluruh dunia. Virus corona banyak ditakuti oleh banyak orang dikarenakan virus corona itu terkenal dengan virus yang mematikan. Gejala orang yang terkena virus corona antara lain batuk, demam, dan sulit bernafas. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah virus ini, seperti rajin mencuci tangan, hindari kontak dengan orang yang sakit, menutup mulut saat batuk, dan bersin. Pemberitaan yang heboh tentang virus corona ini membuat berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Sebagai umat muslim percaya, wabah virus yang mematikan sudah ada sejak zaman Nabi. Virus tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taun, wabah penyakit menular adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Virus corona telah mewabah dan menjadi penyakit yang menular. Akan tetapi, ajaran Islam punya cara menangkal virus tersebut. Kita dianjurkan untuk menghindari makanan yang haram. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Agar terhindar dari virus, juga bisa dilakukan dengan selalu menjaga wudhu. Berwudhu membuat kita membasuh bagian tubuh seperti wajah dan tangan. Dengan begitu, bagian tubuh kita terjaga dan bersih, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit. Hal ini sebagaimana hadis, "Janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aktivitas ini dikenal sebagai social distancing. Caranya adalah jauhi kerumunan, jaga jarak, dan tetap di rumah. Melihat gejolak wabah virus ini, sudah saatnya kita bergandengan tangan, saling membantu dan tolong-menolong, merangkai kembali persaudaraan dalam bingkai kemanusiaan, tidak peduli apa agama, suku, ras, dan etnis, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sahabat, kita semua tahu bahwa setiap musibah dan bencana pasti memiliki hikmah di baliknya, seperti wabah corona saat ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Pandemi yang menyebabkan ribuan orang mati di muka bumi ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesombongan yang kita lakukan. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam memiliki kesalahan dosa, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kembali ke jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.